Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak, nggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan emang ini kan harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan. Menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan, ya, wah ini menariknya ini bawa gini. Apa lagi nih Mas Roy propertinya? Semar, ya ini Semar ini tadi. Kalau ada di sini akan kita beri Semar. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Oke guys, jumpa lagi di channel YouTube saya, Bedol Pioboto. Hari ini ada video yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai tentang Roy Suryo, yaitu masalah maaf dan tidak dimaafkan. Nah, ini Roy Suryo ini tidak ada ngaruhnya ya. Nah, itu dianggap Roy Suryo ini angin berlalu lewat aja. Meskipun Bapak Joko Widodo bilang atau mengucapkan atau menantang, tidak ada maaf bagimu. Nah, ini nih Roy Suryo ini tetap nggak ngaruh, nggak ada apa-apanya. Itu dianggap ini cuma angin lewat. Dan selain itu ya, di dalam video ini adalah perdebatan antara Bang Merdiansyah Semar bersama Roy Suryo. Nah, di sini Roy Suryo ini kumat lagi. Roy Suryo ini keselak lagi nih. Ada aja ya di waktu main wayang biasa dalang congor. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan video ya, mari kita langsung gas. Ya. Gimana kalau menurut Mas? Bagi saya nggak ngaruh. Kok nggak ngaruh sih? Nggak ngaruh, mau ngomong apa saja dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Enggak Roy? sama sekali, omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga dilaporkan. Kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bohong. Ijazahnya saya pegang. Kalau gimana bisa pegang ijazahnya? Ijazahnya udah disetimbong terus orang ini. Kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy, kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah ngapain ada. cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi ke Ya, Mas Roy. iyalah. Kita bahas satu-satu dulu. Soal maaf tadi, Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngaruh katanya untuk Mas Pemaafan Roy. dia nggak ngaruh. Gimana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate, dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu. Akhirnya direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah, ketika berproses mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah, ini biasa dalam proses hukum. Nah, maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita. Nah, itu karena memang itu milik Pak Jokowi, gitu dalam milik Pak Jokowi. Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Jadi kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya matrosnya tekanannya agak tinggi ya. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa menenteng ijazah. Kalimatnya salah. Gitu. Saya akan mengizinkan ijazah saya ditunjukkan. Itu baru benar.
Kan kalimatnya salah Jokowi itu. Iya. Aduh, kacau lah pokoknya. Tapi memang yang poin yang disampaikan Pak Jokowi itu, nah menurut saya begini ya, persoalan ada yang dimaafkan tidak dimaafkan soal lain. Bahwa kita harus menghargai proses hukum yang berjalan gitu ya. Itu sebagai warga negara baik ya kita hargai proses itu. Nah kalau misalnya dan sebaiknya memang ini tidak berpengaruh apa-apa buat Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang mereka yang meminta proses ini sebenarnya dan kita akan melihat nanti bagaimana proses persidangan dan lain sebagainya dan kalaupun memang sudah diputuskan oleh hakim lagi-lagi saya sampaikan mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan jiwa besar juga untuk bisa menerima hasil apapun yang diputuskan dalam proses peradilan. Jokowi juga bisa menerima loh. Kalau misalnya jelas terima lah. Iya. Kalau misalnya Mas Roy sama Pak Jokowi sudah satu kata kan nggak mungkin kita lanjutkan proses hukum ini. Makanya ada karena memang masih berbeda pandangan. Nah saya ke Mas Roy. Nah sebenarnya dalam proses sekarang ini ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang sedang berjalan sekarang. Ini kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong. Kan memang ini kan harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini. Karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar. Ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim dari Mas Roy apa gimana? Oh iyalah kalau fair ya. Contohnya kalau fair ya, kayak Heliana, ya wakil gubernur Bangka Belitung. Itu kena ijazah palsu. Kena juga pada yang melapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, ini masyarakat menilai kok Mbak. Oke. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Baik, menurut Mas Semar apakah ada ketidakadilan dalam proses hukum yang disebut oleh Mas Roy? Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para penyidik dan lain sebagainya. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode, masuk masih mau cari panggung. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Mungkin sudah bagian dari hidupnya kan gitu. Jadi harus cari panggung terus. Nah kalau Pak Jokowi yang nggak cari panggung. Tapi begini, ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, Pak Jokowi Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan, nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi ngikutin Semar. Wah hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi, saya tahu alur pikiran Pak Jokowi itu yang sekarang akhirnya sekarang dipertegas banget juga. Ini Semar ini. Ya. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Ya dan makanya saya bilang, makanya Mas Semar, saya bilang dia lamis. Orang tahu lah lamis itu. Mas Roy berhenti, nggak berhenti juga. Nah ya sekarang akhirnya wong tuduhan kita benar, ijazahnya palsu. Nah, bagaimana mau benar ijazah palsu kalau alat ujinya itu bukan ijazah asli? Makanya kita uji independen. Oke, yang juga oke Mas Semar. Mbak satu saja poin ya. Kenapa saya menegaskan itu? Kalau memang kita berpatokan sama penelitian yang ilmiah, alat ujinya itu memang itu kita lihat bukan barang yang asli. Bagaimana bisa sekarang diuji makanya. Itu makanya harusnya sebelumnya jangan bicara soal palsu. Udah nggak apa-apa, hipotesis itu boleh. Bisa juga gitu ya. Publik juga kan akhirnya tahu loh. Tapi ini lucu nih. Alat ujinya ngambil dari media sosial, bukan ijazah asli Pak Jokowi, tapi sudah menyimpulkan yang posting orang-orang dia sendiri. Ini Sandi Utama. Oke Mas Semar, ini menarik buat kita bahas nih. Soal alat ujinya, itu gimana sih Mas Roy, kenapa ingin ada alat uji lain gitu selain makanya yang harus diuji secara independen. Tapi ini tadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya, wah ini menariknya. Ini bawa apa lagi nih Mas Roy propertinya? Semar. Ya ini Semar. Semar ini tadi
Kalau ada di sini akan kita beri saran. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Apa? Semar ini seolah-olah Nanti memberi contoh kepada Petro. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau dia pewayangan betul Mbak. Semar itu memang lebih tinggi dari. Tapi di sini Semar itu bawaannya Apa sih Petro. maksudnya, Mas Jadi Roy, apa artinya yang mau gini, disampaikan? Semar ini Mardiansa ini punya kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah. Gajah itu yang nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, Ijazahnya semua itu ada. sudah Kemarin jelas ya. ditunjukin ke Mas Ini nanti Roy. Petro ini akan Dia hancur, juga udah akan sampaikan jatuh. Oke, juga intinya ada gini, embos dan lain intinya sebagainya, Maksudnya apa sih, Mas Roy, yang mau Maksudnya gini, disampaikan? maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan banyak tadi itu kan ngerti itu, wah Mas Roy. kebesaran gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dengan mengatakan saya tidak akan memaafkan. Mau maafkan enggak, Mbak? Enggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, enggak usah pakai maafku. Tiada maaf dari kamu aja enggak apa-apa. Gimana guys dengan isi video ya? Wow, sangat luar biasa sekali ya untuk perdebatan kali ini, yaitu mengenai tentang maaf dan tidak dimaafkan. Nah, bahkan sekalipun bilang tidak ada maaf bagimu, bagi Suryo mah nggak ada apa-apanya. Nggak ngaruh, cuma lewat doang itu mah. Kita tinggal tunggu aja ya akhirnya ini seperti apa. Dan Roy Suryo ini tadi bilang ya, kalau Bapak Joko Widodo ini lagi nyari panggung, apa nggak kebalik? Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.